Informasi penting dari PT Pos terkait penyaluran bantuan sosial atau Bansos Ramadan. Dan sudah ada titik terang dari Kementerian Sosial mengenai siapa saja yang akan mendapatkan bantuan beras 10 kg selama 3 bulan. Nah, teman-teman, seperti apa berita lengkapnya? Simak informasinya hingga tuntas, karena saya Amran akan membahas tuntas terkait informasi akurat mengenai bantuan sosial, khususnya bantuan pangan Ramadan yang diperuntukkan untuk keluarga penerima manfaat atau KPM yang memenuhi persyaratan. Dan pastikan teman-teman telah subscribe channel Info Bansos agar teman-teman tidak ketinggalan berita update seputar pencairan PKH, BPNT, dan Bansos pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Dan saya akan segera kembali setelah intro singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa hari demi hari merangkak, hingga dalam hitungan sekejap kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan yang dinanti-nantikan bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena bulan Ramadan diyakini mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, jawaban mengenai siapa saja yang akan menyalurkan bansos pangan Ramadan sudah ada jawabannya ya teman-teman. Pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan beras dari pintu ke pintu. Nah, jadi para penerima manfaat tidak perlu lagi antrian panjang untuk sekedar menerima bantuan beras 10 kg selama 3 bulan berturut-turut. Karena PT Pos telah menyepakati dengan Perum Bulog bahwasanya bantuan beras dibagikan kepada penerima sesuai data dan alamat yang diperoleh dari Kementerian Sosial. Nah, penyalurannya nanti pihak PT Pos sebagai perusahaan penyalur atau mungkin bisa disebut dengan kurir yang akan mengantarkan beras ke seluruh pelosok tanah air. Nah, bukan tanpa alasan ya teman-teman. Kok bukan melalui kartu KKS pencairannya atau melalui kartu sembako merah putih yang dicairkan lewat e-warung? Jadi sudah terang ya teman-teman sekarang bahwa penyaluran beras 10 kg selama 3 bulan langsung turun tangan petugas PT Pos untuk mengantarkan dari pintu ke pintu sesuai kesepakatan dengan Perum Bulog. Nah, ini dikarenakan PT Pos sudah dipercaya melaksanakan amanah ini sebagaimana keberhasilan PT Pos pernah menyalurkan bantuan sosial tunai dan bantuan sosial beras kepada KPM di masa-masa pandemi di tahun-tahun kemarin. Prestasi PT Pos dalam penyaluran tentunya tak diragukan lagi ya teman-teman. PT Pos Indonesia Persero kembali membuktikan keandalan dalam menyalurkan dana bantuan sosial hingga ke pelosok Nusantara. Nah, dalam 2 minggu, dana program kartu sembako 92% telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Bahkan, Pos Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Sosial atau Kemensos untuk menyalurkan dana program kartu sembako kepada 18,8 juta KPM dalam 14 hari ke seluruh Indonesia pada bulan Oktober tahun lalu saat penyaluran tersebut berbarengan dengan BLT BBM. Tentu teman-teman masih ingat kan? Nah, teman-teman, hari ini kita mendapatkan berita bagus lagi bahwa data penerima sudah fix. Di mana sebelumnya Dirjen Anggaran pernah mengatakan bahwa data penerima masih menunggu dari data Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah Kementerian Sosial telah menyerahkan data tersebut yang menjadi sumber acuan data penerima bansos pangan Ramadan berupa beras 10 kg selama 3 bulan. Penerima bantuan sosial pangan bersumber dari Kementerian Sosial dan data tersebut telah diserahkan sejumlah 21.353.000 penerima bantuan sosial yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS untuk menerima bantuan sosial pangan. Nah, Menteri Sosial Tri Risma hari ini ditemui di Jakarta pada hari Senin 20 Maret 2023 kemarin malam. Ini mengatakan telah menyerahkan data tersebut 2 hari setelah datangnya permintaan.
Alasan Menteri Sosial Risma menyelesaikan permintaan data tersebut dalam tempo 2 hari itu dikarenakan membutuhkan waktu untuk menunggu pemerintah daerah melakukan perbaikan data khusus untuk triwulan 1. Nah, jadi teman-teman, data yang digunakan sudah terang ya, berasal dari penerima bantuan sosial tahap 1 atau triwulan 1, baik itu penerima PKH dan BPNT yang sudah dimutakhirkan kelayakan penerimanya. Tentunya yang tidak layak tidak mendapatkan lagi ya teman-teman, seperti jika dalam kartu keluarganya itu terdeteksi ada yang sudah pegawai negeri sipil atau PNS, atau keluarga penerima manfaat yang bersangkutan ini meninggal dunia. Atau bisa juga teman-teman tidak lagi layak menerima itu dikarenakan menjadi pekerja migran atau TKW di luar negeri. Dan juga keluarga penerima manfaat yang bersangkutan sudah sejahtera. Nah teman-teman, menurut penjelasan Ibu Risma, Menteri Sosial, beliau mengatakan, jadi surat itu 2 hari setelah masuk. Saya langsung perbaiki surat itu selama 2 hari untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah saya serahkan, ujar Menteri Sosial seperti dikutip dari beberapa media mainstream terpercaya. Nah, lebih lanjut, setelah Kementerian Sosial menyerahkan data, Menteri Sosial Risma menekankan proses penyaluran bantuan sosial pangan sudah tidak menjadi kewenangannya. Jadi, untuk bantuan sosial pangan ini, Kementerian Sosial hanya bertindak sebagai penyedia data, akan tetapi tidak berwenang dalam urusan penyaluran bansos Ramadan ini ya teman-teman. Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan data penerima bantuan pangan Ramadan 2023 telah dikirim ke Badan Pangan Nasional Bappenas. Data tersebut berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS milik Kementerian Sosial dengan jumlah penerima manfaat mencapai 21.353.000 orang. Nah, Ibu Risma secara terus terang mengatakan, ya jadi begini, ini mau ada bantuan pangan pemerintah. Itu tugas kami hanya menyerahkan data. Sudah data tak serahkan, kata Menteri Sosial. Tri Risma hari ini dalam keterangannya kemarin di hari Selasa 21 Maret 2023. Menurutnya teman-teman, proses pengumpulan data penerima manfaat bantuan sosial pemerintah memang membutuhkan waktu. Sebab data tersebut sangat dinamis, bahkan dapat berubah setiap hari. Nah teman-teman, mengingat pemerintah daerah saat ini selalu melakukan perbaikan harian terhadap penerima bantuan sosial, khususnya perbaikan data warga yang telah wafat atau karena permasalahan lainnya. Meski demikian, Risma menjamin dalam waktu 2 hari menyelesaikan perbaikan data penerima bantuan pangan. Di saat surat permintaan data penerima manfaat sampai di Kementerian Sosial, dia menegaskan pula tugas Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan pangan Ramadan 2023 ini hanya menyiapkan data penerima manfaat saja. 1 hari aja data itu beda. Jadi kalau saya ngirim hari ini itu data fresh hari ini, ucapnya. Karena setiap hari daerah itu melakukan perbaikan. Ada yang meninggal, ada yang itu. Jadi saya memang butuh waktu dari surat saya terima. Permintaan data tersebut insya Allah 2 hari bisa saya keluarkan. Katanya menegaskan. Nah teman-teman, diketahui pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan Ramadan 2023. Sesuai rencana, bantuan akan disalurkan dalam kurun periode Maret hingga Mei 2023. Nah teman-teman, adapun para penerima manfaat setiap bulannya akan menerima beras 10 kg, ayam 1 kg, dan telur 1 kg, di mana bantuan tersebut akan disalurkan oleh Perum Bulog dan ID Food. Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan atau mengatakan bantuan sosial tersebut diperlukan guna menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan dan akan menyalurkan bantuan sosial pangan berupa bantuan beras, telur, dan ayam yang akan diberikan selama 3 bulan menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Adapun saat ini regulasi mengenai penyaluran bantuan sosial pangan tengah disusun oleh pemerintah. Pemberian bantuan sosial diutamakan pada desa-desa yang mendapatkan PKH dan BPNT.
Airlangga mengharapkan bantuan sosial pangan dapat segera diberikan kepada masyarakat pada bulan Maret, April, dan Mei 2023. Nah, teman-teman, data dari Kementerian Sosial sudah ada. Tentunya akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait untuk ditindaklanjuti segera. Semoga saja tidak ada aral melintang ya teman-teman, sehingga penyaluran bisa dilaksanakan dalam tepat waktu atau dalam waktu dekat ini. Memang tidak mudah ya teman-teman dalam urusan penerima bantuan sosial, apalagi dengan data penerima yang begitu mencapai 21 juta, sekian penerimanya ya teman-teman, di mana bansosnya berupa bahan pangan. Tentunya teman-teman bisa membayangkan betapa ribetnya ya teman-teman, mungkin sedikit berbeda jika bantuan berupa uang tunai. Nah, yang ini berupa bahan pangan yang harus diantarkan dari pintu ke pintu oleh PT Pos. Semoga saja niat baik pemerintah dan dibarengi kegigihan PT Pos dalam penyalurannya, dan kita tentunya berharap jika belum dilaksanakan sebelum Ramadan tiba, karena tinggal sehari ini sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, paling tidak di awal-awal atau pekan pertama sudah ada titik terang dalam penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg selama 3 bulan dari PT Pos. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan terkait informasi penting dari PT Pos dalam rangka penyaluran bantuan sosial pangan. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman. Komentar yang relevan silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Saya Amran, undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.